kawak mudah-mudahan sampai akhir. Jadi catat tolong ini penting dan jangan dihapus lagi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kita Al-Fatihah. Ya Allah. Al-Hujurat ayat 7. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, yang artinya tetap Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Ini cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah, bagus, elok dalam hatimu, memayas iman, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, kepada maksiat. Benci itu adalah hiasan iman di dalam hati. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak akan mendapati seseorang itu satu kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Walhal bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya, dan keluarganya kada menemui, kada mendapati, kada tahu. Ulaika kata bapi qulubihimul iman, mereka itulah yang ditetanamkan hati ke dalam hati mereka al-iman. Wa ayyadahum bi ruhim minhu, diperkuat dengan rohnya. Jadi orang yang ditanamkan keimanan dalam hati itu adalah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, hai manusia. Lain beda panggilannya, manusia lawan. Surah As-Surah ayat 52. Ma kunta tadri mal kitab, kamu tidak mengetahui apa itu kitab. Walal iman, dan kamu tidak mengetahui apa itu iman. Walakin ja'alnahu nura, tetapi dia menjadikan kamu itu nur. Jadi iman itu nur Allah, bukan sembarang ini. Nahdi bihi mayyasha, kami menunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki. Ibadina, dari hamba-hamba kami. Yang dapat bertauhid adalah iman. Yang dapat beriman adalah tauhid. Arti iman itu adalah tauhid. Arti tauhid itu menunggalkan Allah. Iman ngarannya. Amunnya kada menunggalkan Allah berarti kada iman. Surah An-Nahl. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa huda. Katakanlah, kami menurunkan Ruh Kudus dari Tuhan mereka bil haqq, dengan kebenaran,
liyusabbital ladzina amanu, dan meneguhkan hati orang beriman. Itu Quran. Mun hati nang kakak itu tatap jaga itu berarti turun kada Quran. Turunnya hanya kalamari. Kalau nur sudah, nurnya ada belum ada, bagaimana anak dapat dikatakan beriman? Karena iman itu adalah nur Allah. Alladzina amanu, nah ini orang beriman. Sedang imannya adalah izin Allah. Amun kada izin Allah kada beriman. Yang sekarang berimannya siap izin Allah lah sudah. Itulah hanya taklidi, ikut-ikutan, lain izin Allah. Dalam surah Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah. Tidak beriman seseorang itu kecuali dengan izin Allah. Nang kayak apa orang izin Allah? Tanya diri kita. Aku ini berimankah? Apakah izin Allah? Itu harus ditanya itu. Iman dengan izin Allah wajib selamat. Pasti selamat. Pasti surga. Kalau iman itu bukan izin Allah dan ukuran dalam Al-Quran masih belum dapat menjamin keselamatannya. Biar kita beriman, berhikmat, beribadat. Tapi lain izin Allah. Ayat 103 selanjutnya. Summa nanazzi rusulana. Summa nanajil rusulana. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang yang beriman. Kadzalika haqqa, yang demikian itu. Alaina nunjil mukminin, dan kewajiban kamilah demikian itu menyelamatkan orang-orang beriman. Selamat. Para malaikat wajib menyelamatkan orang asal imannya izin Allah. Mengkada izin Allah ya umpatan. Kalau orang menuntut itulah ilmu nya belentak. Nah itu salah satu. Ini adalah keberuntungan orang beriman. Meskipun banyak dukanya dari nyamannya, atau banyak mengalami yang pahit-pahit dan yang manis-manis. Itulah seni hidup. Itulah seni hidup yang menjadi keindahan alamat cinta kepada Allah. Kada mungkin laut kada bergelombang. Beriman boleh saja. Mengaku beriman, tetapi sesuai apakah sudah sesuai dengan ajaran petunjuknya. Yaitu beriman itu dengan izin Allah. Sesuailah sudah. Sebab tentang iman bukan sewena-wena mengaku beriman. Walau sa'arabuka la'amana mampil ardi kulluhum jami'a. Surah ayat 99 surah Yunus. Jikalau Tuhan menghendaki, tentulah beriman samuan di muka bumi. Samuan beriman amun Tuhan menghendaki. Jujur aja itu lau bahasa Arab, jikalau atau kalau, itu bayangan, belum pasti. Jikalau aku jadi dokter, pasti aku banyak pendapatan duit. Jikalau pasti, jika aku banyak berduit,
Kalaupun nuker motor itu jikalau karena sama Tuhan. Lau ta'ara bukalah amana mamfil ardi. Jika kalau Tuhan menghendaki pasti beriman sama orang di muka bumi. Jika belum itu itu mimpi ngarannya, mimpi surga, anak surga bang. Iman itu pasti. Bagaimana bentuknya rupa iman itu? Allah la taharraku zaratun illa billah. Tidak bergerak satu zerah melainkan dengan izin Allah. Itu iman. Kalian datang pada malam Rabu berjamaah, itu atas izin siapa? Hingga duduk berhadapan dan bertatap muka. Izin siapa itu? Pertama orang itu cinta dengan Al-Quran, karena selalu mendengarkan ayat-ayat Allah yang disampaikan. Setiap pengajian tidak pernah tidak membaca ayat Allah. Selama kita membuka pengajian, kada pernah membuka ayat lain. Itu orang cinta Al-Quran, cinta Allah. Itu iman kita sudah izin Allah bila sampai ke sini. Yang datang ke sini tujuannya hendak selamat ke tol. Mereka dah nak selamat kan mungkin nak ke sini. Dari ajab-ajab yang akan mengancam. Kita ini diancam. Orang yang mencari keselamatan tentu dikepung oleh ajab yang dimaksudkan. Hingga datang kepada orang alim, tuan guru, surga dan neraka menunggu kita. Walau kada diundang. Kita ini kada diundang ada, tapi surga neraka pasti menunggu. Harus disadari itu. Di salah satu harus kamu temui dan kamu akan masuk ke dalamnya. Sadar atau tidak sadar, kamu akan pulang ke kampung asalmu. Akhirat itu kampung asal. Makanya orang menyebut darul akhirat, kampung akhirat, lain kota akhirat. Kampung itu asal tumpah darah. Kita orang hari raya kan pulang kampung. Kalau karena mana di mana pulang asalnya yang lahir, kita di pulang kampung. Kita pulang kampung juga. Kamu tinggal di dalam dunia hanya beberapa lama saat usiamu saja. Berapa aja lama usia kita? Ada luas. Paling pol 50 tahun. Apalagi sudah berjalan saparo. Ada nang lebih saparo. Kita harus antisipasi. Sudah beberapa lama yang aku lalui dan berapa sisanya yang aku tinggalkan dalam dunia fana ini. Ini bukan ramalan dan hayalan. Kulla amlika li nafsi darra wala naf'an illa masyaallah. Li kulli ummati ajalun ija ajalahum khala fala yasta'jiru nasa'ata wala yastaqdimu. Aku jadi Nabi kada bisa memberikan mudarat ikam dan kada bisa memberi manfaat kepada ikam illa mayyasa Allah, kecuali siapa yang dikehendaki Allah.
Likulli ummati ajal. Tiap-tiap ajal, tiap-tiap umat tuh datang ajalnya. Pasti. Ijaja ajaluhum. Wala yastawi. Apabila datang ajal, maka tidak dapat mengundurkan. Wala yastaqdimu, dan tidak dapat mendahulukan atau dimajukan. Kaina dahulu mati. Ada kawan. Tawar menawar ada di saat ini abang menang aku tawaran. Ini orang mati berceramah, orang garing berceramah, tapi kada garing. Anyar beo, cegena kau atas. Ingatlah surah Imran ayat 103. Nikmat Allah kepadamu ketika kamu bertemu musuh, maka Allah akan mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, lalu menjadilah kamu orang bersaudara. Asalnya pilih bermusuh, bermusuh atau Tuhannya, lalu jadi saudara. Wa kuntum ala syafa hufra minan nar wa ankajakum minha. Dan telah beberapa kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu. Kamu daripadanya. Demikianlah Allah akan menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi kita belum dapat petunjuk itu di jurang api neraka banyak. Sama orang itu. Kita kembali cerita iman. Sabda Nabi. Ini Nabi bersabda, bukan orang alim, bukan guru. Man istahab aw usad, man istahab ustazahu, ibtalahu Allah bisalasatin, daka rizqahu, nasiya ilmuhu, wa yakhrujuhu man dunia bila ghairil iman. Siapa yang meringankan gurunya atau ustaz, maka akan ditimpakan Allah 3 daka rezekaha, disempitkan rezeki. Nasiya ilmuhu, dilupakan ilmunya. Wa yahruju minat dunia baghairil iman, dia dikeluarkan dalam dunia tanpa iman. Ustaz, jangan diringankan. Ustaz itu maha guru, ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu beliau berbandir itu kan ada ustaz. Ustaz siapa? Sidin Nabi, kecuali Sidin mati. Mungkin banyak sahabat Sidin. Sebenarnya ustaz itu beliau maha guru. Jangan diringankan ini. Rasulullah itu di mana pengetahuan kehidupan akhirat? Tentu dari beliau. Wasilahnya, artinya perantaranya. Perantara mendekatkan diri kepada Allah ialah dengan perantara Al-Quran. Itu wasilah. Perhatikan. Jadi jangan menganggap orang ustadz itu wah katulahan. Lain itu lain. Itu guru umpatan karena guru mempelajari Al-Quran. Jangan merasa ustadz
tidak melihat ke atas lalu menjadi alim karena ilmunya, ganal bajunya. Rasulullah itu ilmunya, kita ini setitik air di laut, tetapi beliau lautannya. Ya Allah, setitik air kayak apa burung hinggap tek minum. Saya itu aja ilmu kita. Rasulullah lautan. Itu Ustaz. Man astahafa ustadahu. Ini perkataan beliau. Bukan dari seseorang, guru ke guru. Kadang-ada itu. Guru itu hanya menyampaikan hadis. Ini hadis Rasulullah, ujar guru. Tentu sidin. Itu kalau ilmu logikanya. Bila ujar guru ini dari hadis Nabi, berarti sidin guru. Jangan kita bakal guru. Di mana kanalnya Allah? Di mana kanalnya tahu akhirat? Tentu dengan beliau wasilahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wahidu fi sabilillah la'allakum tuflihun. Ya hai manusia, takwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihi, carilah kepadanya wasilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi balihul wasilah. Nah, baca. Sudah melaksanakan itu. Ya Rabbi balihul wasilah. Itu orang baca mau dibak. Apa arti wasilah? Kita ini tahu membaca, tahu melakukan. Bagus lagunya. Wajahidu fi sabilillah. Berjuanglah, bersungguhlah di jalannya. La'allakum tuflihun, supaya kamu dapat beruntung. Kita disuruh. Ada orang disuruh ini. Aku menyampaikan kandungan isi Al-Quran dari guru ke guru. Wasilahnya dari Rasulullah. Kada boleh putus itu. Bilanya kada syaitan sehnya. Bila aku sampaikan kepada Rasulullah, aku sampai dengan wasilah ini tentu sampai kepada Tuhannya. Bila sampai kepada Rasulullah, pasti sudah ke Tuhan. Kalau sudah disambat itu. Secara tidak sadar, aku diperintahkan Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihi, carilah wasilah kepadanya. Kemana mencari? Carilah wasilah, mendekatkan diri kepadanya. Berjuanglah kepada jalan. Karena ada uraiannya di Quran ini. Cuma ini dalil. Biarnya kada mengerti bahasanya, kada kau mencari dalil ini tadi. Itu perintah. Wabtaghu, carilah. Itu perintah. Siapa yang disuruh? Kita. La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Apa? Allah. Wabtaghu, asal kata bagya atau bagya, menuntut, menghendaki, mencari. Tugas disuruh mencari kepada siapa? Tentu kita. La'allakum tuflihun, supaya kamu dapat keberuntungan. Kita kalau
Lain orang baca lah ada guru anu. Itu lain, itu ulahan itu. Ini kada. Karena wasilah ini langsung. Karena Al-Quran. Waktu sudah terlaksanakah sudah. Ada dalam surah Isra ayat 57. Yang tahu ila rabbihimul wasilah. Carilah kepada Tuhan mereka wasilah. Ini langsung Tuhan berwasilah. Karena Nabi kada mau dapat. Jadi orang ahli kitab itu langsung lawan Tuhan. Kada melalui Muhammad. Ini ada basic kitab. Ya ayuhum akrabu wa yarjuna rahmatuhu. Siapa di antara mereka yang lebih dekat mengharap rahmatnya. Wa khafu azabihi, dan takut atas azabnya. Nah ini orang langsung wasilah lawan Tuhan. Kada lawan Nabi. Langsung mencapai wasilah kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kada dapat. Wabtaghuna ila rabbihim wasilah. Wah, kada dapat pun dari. Nyoba wasilah juga. Cuma lawan Tuhan. Luput. Dalam Quran, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah kepadanya, ilaih. Kepada Nabi. Wasilah itu Nabi yang menyampaikan. Kayak apa aja harusnya ilmu tanpa wasilah Rasulullah kada sampai. Sedang mereka sendiri mencari Tuhannya. Mereka berwasilah dengan Tuhan mereka. Kalau mau dapat sama jemaah mencari Tuhan secara langsung, kada mungkin bertemu kepada wasilah itu, kepada tanpa wasilah guru. Tidak mungkin kena tanpa wasilah. Dua nikah ini kada usah datang ke rumah. Kalau kawan guru, wasilah di rumah aja, maulah dapat. Kada masuk akal. Jadi guru ke guru pun berwasilah dengan dari guru ke guru. Hingga wasilahnya sampai kepada Rasulullah. Itu yang disebut Ustaz. Ustaz itu Rasulullah. Lain, ya Allah. Ustaz itu Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan, ini sabda Rasulullah. Berarti Rasulullah Ustaz. Karena mengerti ilmu logat. Bagi Rasulullah, bagaimana wasilahnya? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Katakanlah, hai Muhammad, nah, wasilahnya. Qul huwallahu ahad, situ damir, adalah situ bacaannya. Katakanlah ya Muhammad. Hitungannya damir. Katakanlah, hai Muhammad, Allah itu asa. Allah itu tempat bergantung, tempat ikan berharap, tempat ikan memohon, tempat segala-galanya. Itu artinya samad. Surah An-Nisa. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, janganlah kamu menyerikatakan sesuatu. Apa artinya? Dengan sesuatu. Kita ini, perhatikan, kita ini hakikatnya tidak mempunyai sesuatu apapun. Bilanya ada satu debu, itu sirik ngarannya. Nah, ini orang belajar tasawuf. Sekedip mata pun tidak ada punya apa-apa pun. Itu pandirinya masih. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kuat, tidak ada berdaya upaya.
illa billah. Nah itu kan ada kekuatan. Berarti kita tidak ada mempunyai sesuatu. Aku kada daya upaya. Aku tidak punya kekuatan kecuali dengan Allah. Itu yang kita bawa. Kada menyambat dengan Tuhan, la haula wala quwata illa billah, itu malah jadi Tuhan ngaranya. Itu dalil. Ini yang perlu dimusahadahkan. Artinya di bahasa kitab, musahadah itu bahasa kitab. Dimusahadahkan, disaksikan, diketahui, dilihat. Itu arti musahadah. Arti sahadat itu melihat, mengetahui, menyaksikan. Coba bang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Aku naik saksi melihatlah. Aku naik saksi melihatlah. Maka dia disaksi pangulo, sahlah. Menghukum fikih kada sah itu haram. Banyak gawin haram yang kada dirasa. Tiada yang wujud hanya Allah. Dalam dirinya yang disebut, yang diingatnya, yang dilihatnya oleh hati hanya Allah. Wazkur rabbika fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu. Sebutlah hanya. Wala tad'u ma'allah ilahan akhara la ilaha illahu kulli syai'in halikun illa wajhah. Janganlah kamu menyeru di samping Allah ada Tuhan selain Allah. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Kul li syai'in halikun, tiap-tiap sesuatu itu binasa illa wajhah, kecuali wajah Allah. Jangan kita menyeru yang lain, jangan menyembah yang lain di samping Allah. Tuhan apapun yang lain, tiap-tiap sesuatu akan minta kecuali Allah. Wabtaghu ilahil wasilah. Kalau kada bisa tidak menyampaikan, ibarat modal bangkrut, ulung tikar. Orang membaca dalil ini, wabtaghu ilahil wasilah, carilah wasilah kepada Rasulullah. Tapi kada kau menyampaikan. Ulung tikar itu. Ini kisah Al-Qasas ayat 87. Wala yududunanka an ayatillah ba'dalah in anjalat ilaika. Dan janganlah sekali kamu mereka dapat menghalangimu dari ayat-ayat Allah sesudah ayat itu turun kepadamu. Wada'u ila rabbika, serulah kepada Tuhanmu, wala takrunanna minal musyrikin. Yang dimaksud itu, carilah kepada Tuhanmu, serulah kepada Tuhan, janganlah kamu menyekutukan orang musyrik. Ini yang dimaksud wasilah, jalan perantara. Arti wasilah itu jalan perantara untuk menyampaikan kepada Allah dari Rasulullah. Pada boleh kita kalau pakai dalil, pakai Al-Quran menyampaikan, jangan kisah ujar guru ini Tuhan, itu ujar, itu lain dalil. Lalu membaca ujar bin sipulan sepanjang masa kada pernah mendapat kesimpulan. Dari sipulan bin sipulan, dari seorang kada ada. Jadi kalau membaca wabtaghu ilahil wasilah, carilah kepada Rasulullah wasilah. Tentu kada ada dalilnya, bingung apa kemana disuruh mencari
Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilahnya kepada Rasulullah. Kemana mencari? Orangnya sudah mati. Dalil kada mati. Kada luar sa. Tetap jalan itu. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah. Tidak ada alamatnya, tidak ada uraiannya, tidak ada penjelasannya, hanya perintah carilah. Mati untuk berjihadlah, berjuanglah, bersungguh-sungguhlah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat beruntung, membujur. Itu yang dimaksud wala a'budullah tak tusriku nabi. Saya sembahlah Allah, janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu. Ingat, perhatikan. Jika tidak ada uraian, tidak tersebut dalam ayat atas, tetap di dalam keadaan syirik. Sekali lagi, aku penjelaskan, hamba itu tidak mempunyai apa-apa. Hamba itu kadang mempunyai apa-apa. Dan tidak mempunyai dan tidak dipunyai apa-apa. Tidak mempunyai, tidak dipunyai. Kalau la haula wala quwata illa billah, aku tidak ada kuasa, tidak kuat daya, itu masih dipunyai. Bujur aja kada mempunyai, tapi masih dipunyai, berarti ada syiriknya. Syirik halus itu mengertilah, yang dipunyai lawan yang dipunyai, mempunyai lawan yang dipunyai. Teliti bahasa orang itu. Kita ini kada ada mempunyai dan tidak dipunyai. Sedikit kada ada bisa apa-apa. Wala tusriku bihi syai'an. Itu yang dimaksud orang menyembah Tuhan, ada syiriknya. Wabtaghu ilaihi. Surah Al-An'am ayat 102. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu. Demikian itu Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia menciptakan segala sesuatu. Apa? Kada bertinggalan tuh. Kulli syai'in, tidak bertinggalan sesuatu. Hanya Dia menciptakan. Fa'buduhu, baru kamu menyembah Dia. Begitu, Allah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Khaliqul kulli syai'in. Dari mana hamba ada memiliki sesuatu? Coba takunakan diri kita. Dari mana memiliki sesuatu? Kalau kadang membaca ayat, kadang kau menjawab. Sedang Dia Allah pencipta segala sesuatu. Bila ada satu debu ada rasa memiliki, berarti kamu itu ke dalam keadaan syirik Tuhan. Ya Allah, haram masuk surga. Innama amru idza arada saya yaqulu lahu kun fayakun. Kaitu kalau innama amruhu, hanya bila ia memerintah perintahnya, idza arada sayan, apabila ia berkehendak akan sesuatu, ayaqulu lahu kun fayakun, maka jadilah. Bila ia berkehendak, idza arada sayan, itu kan Allah. Belum pernah, saya antum belum pernah ada. Kita ini belum pernah mempunyai, belum pernah ada diri kita, pengakuan diri kita. Hati kita mengakui, belum pernah ada diriku ini. Yang ada ini hanya diadakan. Ngertilah. Surah Maryam, qad khalaqtuka min qablu wala tuqa syai'an. Dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu wa qablu walam tuqa syai'an, padahal kamu belum ada
sama sekali. Kita ini belum pernah ada. Tuhan maulah kita ini belum pernah ada. Kayak pabangannya, ibunya siapa, umahnya siapa, kawin kah sudah, siapa anaknya, 5 kawin, kau lamanya kan. Siapa anaknya? Kada kawal, kada ada. Setelah lahirannya diadakan, hanya ada. Mengertilah, bilanya mengerti ini selamat dunia ini. Kira-kira ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan tidak di lain waktu kesempatan nanti ada memberikan kabar gembira, kabarnya akan datang, kita akan berbicara, hanya jemaah lagi kembali dibuka. Nah, sekarang ini untuk sementara istirahat dulu kita. Nah, jika ada beritanya itu yang dapat disampaikan.